Bapak Ibu, ibadah kita di hari Minggu 3 Agustus 2025 ini bertemakan buat apa susah. Pagi ini kita dilayani oleh Pendeta Diana Bahri, Majelis Tugas Penatua Sumarno, Penatua Cecilia, Penatua Nini, Penatua Hendrik, dan Penatua Erin. Pemandu pujian, Saudara Hans dan Ibu Francisca. Pengiring pujian, Saudara Farel dan Saudari Natasha. Pengisi pujian keluarga Bapak Ivan Sitorus, multimedia dan sound system Bapak Yosep, Saudara Sugeng, dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Hampir pasti tidak ada orang yang mau nyari susah, kalau bisa dipermudah. Namun tidak jarang kita tidak bisa memilih, hidup itu perlu dijalani. Susah itu sudah jadi keseharian kita, repot itu sudah jadi risiko menjalani hidup. Mengawali ibadah minggu kita, mari Bapak Ibu Saudara-saudari bersama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 31, Kami Puji dengan Riang. Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
dan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu selamat pagi. Rasanya beberapa hari ini cerah ya, dan kadang-kadang terasa panas ketika makin siang ya. Saudara-saudara, ada orang bijaksana yang mengatakan begini, pikiran kita itu bisa mengembara lebih jauh, bahkan mendahului kaki kita. Kaki kita belum sampai ke sana, pikiran kita udah sampai ke sana. Itu sebabnya ada nasihat dalam surat Kolose pasal 3 ayat pertama dan kedua dari Rasul Paulus yang mengatakan, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah juga hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Kita nyanyi bersama, jangan kumpulkan harta dunia fana. Kalau kita nyanyi lagu ini, kita mau coba melihat diri kita ketika dibilang jangan khawatir, ada burung di udara dan ada bunga bakung yang dipelihara Allah. Tapi toh di dalam hidup kita tetap membutuhkan uang, kita membutuhkan materi untuk menjalani keseharian kita. Nah, hari ini kita mau bilang, Tuhan Engkau yang paling tahulah ya. Segala sesuatunya terbuka di hadapan Tuhan. Kalau tahun ini kita ngadapin macam-macam masalah, kesulitan-kesulitan ekonomi, apalagi kemarin diskusinya tarif Trump atau apapun yang terkena imbasnya kepada Indonesia dan dunia, kita mungkin merasa ya memang hidup lagi susah. Jadi gimana dong Tuhan? Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dalam doa kita secara pribadi. Bapa yang baik, Engkau mendengar doa kami. Engkau tahu apa yang jadi kesulitan dan kebutuhan kami. Realita keseharian kami membawa kami untuk terus kadang-kadang merasa khawatir. Bukan karena kami tidak beriman kepada Tuhan, tapi kami menghadapi realita yang berat, hidup yang tidak mudah.
Karena itu ya Tuhan, beri kami hati yang bijaksana. Beri kami juga hikmat dan tuntunan. Ampunilah kami buat kekhawatiran kami, kecemasan kami. Terimalah kami di dalam anugerah-Mu. Dan inilah doa dan permohonan kami. Di dalam Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Angin ribut menyerang, tapi di tengah sana ada Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena itu kepada kita diberikan berita kasih karunia. Menurut Pemazmur pasalnya yang ke-49 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai satu kepada yang lain, kita nyanyikan dengan penuh sukacita.
menyelamatkan dan menebus hidup kita, dan kita bersuka cita. Tercurah darah Tuhanku. Kita nyanyikan pujian ini. Saudara. Mari kita membuka Alkitab kita, Kitab Pengkhotbah. Kita akan membaca bagian Perjanjian Lama, Kitab Pengkhotbah. Pasalnya yang pertama ayat 12 sampai 14. Lalu berlanjut pasal kedua mulai ayat 18 sampai 26. Kitab Pengkhotbah pasal pertama dan pasal kedua. Mari kita berdoa sebelum sama-sama kita membaca Alkitab. Bapa yang mengasihi kami tahu Engkau menebus hidup kami, dan kami tidak pernah bisa membayar, mengganti harga penebusan dosa yang sudah Engkau lakukan. Kami tahu Tuhan ada pengorbanan darah Kristus yang begitu mahal untuk keselamatan kami. Dan kalau Engkau sudah mau repot, berkorban, menderita untuk kami, apalagi yang tidak akan Engkau berikan untuk kami. Ketika kami meyakini Engkau begitu baik dan Engkau menyelamatkan kami, mengasihi kami, maka kami meyakini hidup kami juga dalam tangan Tuhan. Hidup kami juga dalam pandangan Tuhan. Hidup kami juga dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak, ampunilah kalau seringkali kami selalu sibuk dengan hidup kami. Kami lupa bahwa Tuhan memperhatikan juga, bahkan lebih tahu banyak daripada kami sendiri. Hari ini kami mau belajar dari tuntunan hikmat dalam terang firman Tuhan. Mampukan kami, dibukakan, terangi hati dan pikiran kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus berkuasa, menolong kami untuk memahami bersama. Tolonglah akan pelayan firman-Mu dalam keterbatasannya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami dimampukan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam keseharian kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam Kristus, firman yang menjadi manusia, kami sudah berdoa. Amin. Pengkhotbah pasal pertama, mulai ayat ke-12. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem.
Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itulah kesibukan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pasal 2 mulai ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Lalu siapa yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Aku pun mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berjerih payah dengan hikmat, pengetahuan, dan keterampilan, ia harus meninggalkannya kepada orang yang tidak berjerih payah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala jerih payah dan keinginan hatinya yang dilakukannya di bawah matahari? Seluruh hidupnya penuh kesedihan, dan apa yang dikerjakannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, sebab kepada orang yang disenanginya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun semua yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang disenangi Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara-saudara, tema kita 1 bulan ini adalah bagaimana kita mau diajak melihat apa arti hidup kita. Dan tema kita hari ini adalah buat apa susah. Saya ingin membacakan satu tulisan yang nadanya kira-kira serupa, senada dengan yang tadi kita baca dari pengkhotbah. Ada seorang pebisnis muda yang sukses dan merasa bahwa ia sudah mencapai segala yang ia harapkan. Kekayaan, kejayaan, ketenaran, kedudukan, semua sudah ia miliki. Tapi masalahnya adalah ketika ia menikmati segala fasilitas, kenikmatan, lama-lama dia merasa hampa, kosong. Meskipun dia memiliki segalanya, ada kekosongan dalam hatinya yang tidak bisa dia isi.
Lalu dia bertanya, apa sih artinya hidup ini jika tetap masih merasa kosong walaupun punya segala sesuatu? Nah saudara-saudara, bacaan kita dari kitab Pengkhotbah juga menceritakan pengalaman, tuturan, hikmat, tulisan serupa. Pengkhotbah mau mengatakan dalam hidupnya, dalam perenungannya ketika dia udah mencapai sesuatu, bahkan ada di atas banget, udah top banget nih. Lalu dia cuma mengatakan, saya melihat semuanya kok kesia-siaan. Saya kecewa sama semuanya. Saya tidak bisa mempertahankan itu lama-lama buat saya. Dan akhirnya perjuangan saya cuma seperti usaha menjaring angin. Saudara-saudara, pernah kita merasa seperti ini enggak? Nah, saya mau mulai dengan tokoh tokoh yang mungkin teman-teman lebih kenal, Wak. Ya. Kenal Larry? Kalau ditanya apa itu hidup? Buat Larry, hidup itu suatu petualangan. Jadi kalau ditanya Larry yang kita jumpai di animasi SpongeBob ini, dia akan merasa justru, oh ya ternyata kalau saya bisa ngalamin macam-macam itu menyenangkan. Ya, saya sedang bertualang dengan hidup saya dan saya mau merasa bahwa saya mau coba sesuatu yang baru. Keluar dari zona nyaman. Saudara-saudara, berapa di antara kita yang berani hidup seperti Larry? Kalau buat Larry, arti hidup itu sesuai dengan karakternya adalah bagaimana dia terus-menerus bertualang. Tapi mungkin kita enggak seperti Larry. Kalau begitu, apa arti hidup buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Nah, ada orang yang mencoba mencari arti hidup dengan seperti yang dilakukan penulis Pengkhotbah. Dia berjuang mencapai pencapaian tertentu. Lalu apakah hidupnya akan bermakna? Mungkin juga enggak. Ya, tapi ada satu lagu kan Bapak Ibu kalau masih ingat, hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Terus apa? Bebas dari segala dosa, itulah arti hidupku. Jadi ketika kita bilang kita bisa mencapai segala sesuatu, ternyata kesalahan kita aja ini gak bisa kita urusin. Keselamatan kita aja ini gak bisa loh kita atasin sendiri. Nah disinilah Bapak Ibu Saudara kita berjumpa dengan orang-orang yang mencoba bicara tentang arti hidup ya. Nah ini Paulus. Paulus bilang bagi dia hidup itu memang harus memberi buah. Dia menuliskan itu di Filipi dan dia lakukan itu. Kalaupun memberi buah itu ada resiko. Ketika dia mengabarkan Injil, dia harus ngalamin juga di penjara. Tapi enggak apa-apa. Dia tahu dia harus melakukan itu. Ketika enggak bisa datang, dia tulis. Dia minta orang menyampaikan pesan firman. Itulah hidup. Kalau dia enggak mengabarkan Injil, kalau dia tidak menulis, dia belum hidup. Saudara-saudara mungkin kita bukan Paulus. Ya. Tapi saya mau bilang kalau kita kayak pengkhotbah tadi nih ya. Gambarannya kira-kira mungkin seperti ini ya. Wah, kita udah mencapai segala sesuatu dan jempolnya mungkin bukan cuma satu, banyak banget. Ya, kita udah menjadi bukan cuma miliuner mungkin ya, udah lebih dari itu. Tapi apa yang kemudian kita baca sebenarnya ketika dia berhikmat, Raja Salomo ini yang menjadi penulis Pengkhotbah, penuh inspiratif, dikagumi banyak orang. Raja-raja lain begitu kagum. Lalu mereka bayar, memberikan macam-macam ya. Kalau kita baca, nah Bapak Ibu bisa kita baca nih ya di Tawari, 2 Tawari 9. Di sana raja-raja memberikan banyak ya, apa yang diberikan kepada Salomo. Supaya mereka juga diindahkan. Supaya kerajaan mereka juga enggak diganggu.
Salomo ini bahkan punya kekayaan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, kalau kita bilang Salomo sudah sedemikian, nah, kita boleh lihat bareng-bareng ya di 2 Tawarikh 9 ayatnya yang ke-22. Mungkin kita perhatikan Alkitab kita sama-sama supaya kita juga bisa melihat. Kalau ditanya, katanya Raja Salomo ini melebihi semua raja dalam hal kekayaan, dalam hal hikmat. Orang bisa menyaksikan hikmat Salomo yang ditaruh Allah di dalam hatinya. Jadi gak bisa diambil. Khusus buat Salomo. Mereka masing-masing membawa persembahan, barang-barang perak, emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda. Ya, dan tiap tahun. Ibaratnya mereka menghormati Salomo tapi takut juga. Mereka terus memberikan kepada Raja Salomo supaya mereka aman-aman. Dan Salomo ini punya 4.000 kandang untuk kuda-kudanya, keretanya. Lalu dia juga bahkan punya 12.000 orang yang sudah dilatih untuk berkuda dan perang. Jadi rasanya tangguh sekali. Dia memerintah dengan luas ya, luas jajahannya mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin sampai ke tapal batas Mesir. Saudara, kalau ditanya orang yang udah top banget, itulah Salomo. Tapi apa yang dia rasa dengan hidupnya? Apa yang dia ungkapkan dengan hidupnya? Tadi kita membaca sebenarnya dia mau bilang, oh ya, kalau kita bisa menikmati, kesempatan menikmati itu dari Allah. Gak usah deh tunggu yang bisa punya segala sesuatunya. Gak usah. Ayat yang ke-24 dari pasal 2 tadi mengatakan, kalau kita bisa menikmati makanan yang sederhana, mungkin singkong rebus atau apapun yang sedang kita makan, orang yang bisa menikmati itu dari Allah. Ya Bapak Ibu, ada orang yang nggak bisa punya indera pengecap atau perasa yang baik. Dia nggak bisa merasa apa yang dia makan. Dia juga nggak bisa merasa apa yang dia minum. Jadi kalau kita punya indera pengecap, perasa yang baik, itu dari Tuhan. Tanpa kita sadari kita punya begitu indera yang lengkap. Dan kita bisa menikmati, itu dari Tuhan. Salomo cuma mengatakan itu. Karena buat dia yang dia lihat kalau orang yang bekerja keras, berjerih lelah, toh akhirnya dia gak bisa menikmati. Dia harus mewariskan itu kepada orang lain. Padahal yang sudah berjuang dia sendiri. Salomo mau mengatakan itulah kesia-siaan hidup. Itulah usaha menjaring angin. Jadi sudahlah, gak usah top-top banget. Nikmati apa yang ada dan kamu ingat apa yang bisa kamu nikmati. Itu dari Allah. Salomo sadar ada pergantian dan perubahan. Enggak selama-lamanya dia bisa memegang, dia bisa mempunyai kedudukan tertentu. Semua yang ada pada dia terbatas. Enggak semua bisa dia pertahankan. Bahkan Salomo juga mengajak kita melihat hidup itu pendek. Ada waktunya kita kembali pulang. Padahal kita sudah memperjuangkan semuanya ada di sekitar kita. Kenyamanan yang kita udah siapkan. Tapi gak taunya kita udah dijemput. Nah saudara-saudara, perenungan Salomo ini juga mungkin baik untuk kita. Ketika kita tahu bahwa kita memang punya perjuangan, kita punya target dalam hidup. Tapi ketika kita bisa menikmati, bukan cuma menyesali, cuman segini gitu. Bukan, justru menikmati yang ada dengan syukur. Di sana kita menikmati dan melihat semuanya dari Allah. Kitab Pengkhotbah memberikan kepada kita, satu pemahaman bahwa memang Raja Salomo ini mengajarkan kepada kita ada hal-hal yang kalau mau dibilang
keborosan, kefanaan hidup, itu akhirnya juga sia-sia. Kebijaksanaan bahkan ada batasnya. Ada hal-hal yang dia tidak bisa pertahankan terus dengan hikmat sekalipun dia diberikan hikmat itu. Karena itu penting untuk menikmati, memaknai hidup. Nah, saudara-saudara, ketika orang bilang memaknai hidup, kadang-kadang kita suka bilang gini, memaknai hidup itu kan ya berarti kalau kita menjalaninnya yang enak, baru itu punya makna. Tapi saudara-saudara, justru kadang-kadang sebaliknya loh. Waktu kita menjalannya dengan sangat biasa, kita nggak berasa bahwa itu anugerah, itu berkat. Tapi waktu kita dalam keadaan yang sulit, di sanalah baru kita berasa, oh ya, kalau sebenarnya Tuhan memberi ketenangan, keamanan, kebaikan, itu anugerah. Ada seorang yang punya pengalaman karena dia hidup di masa Hitler dalam kamp konsentrasi Auschwitz. Kalau ditanya, orang ini mah nggak bisa tuh yang namanya kerja bangunan. Tapi sayangnya dia harus mengerjakan itu, ya, karena itu yang satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk dia bertahan hidup. Dingin, suhu tertentu, mereka lapar, tapi mereka harus membangun jembatan. Viktor Frankl seorang psikiater, boro-boro kebayang bagaimana membangun jembatan. Enggak pernah jadi pekerjaannya. Tapi di sanalah kemudian dia menemukan, tiap hari dia berusaha dengan iman, dengan keyakinan, dia tahu dia berjuang, istrinya juga berjuang, dan mereka dipisahkan di dalam kamp konsentrasi itu, tapi mereka mau menjalani sehari demi sehari. Dia bisa bilang, hari ini saya sudah mungkin bisa mindahin bata, menumpuknya sekian, bisa nyemen sekian, dan dia terus lakukan. Tiap hari dia bisa bicara sama dirinya sendiri, seakan-akan dia juga bicara sama istrinya, dan dia mau bilang, pokoknya kita harus bertahan. Hari ini supnya cuman sedikit, hari ini rotinya memang kering, tapi kita harus terus berjalan, kita harus terus bertahan. Beberapa tahun ia menjalani itu dan sampai masa kamp konsentrasi selesai. Frankl hidup, bertahan dalam hidup, demikian juga istrinya. Nah, karena itu dia menulis, dia melakukan penelitian. Apa sih yang paling penting dalam hidup? Ketika orang bermakna, ketika orang bisa menemukan makna hidup, bukan soal kuat, bukan soal berkuasa. Ya, kadang-kadang ada situasi yang gak normal kok. Ngerjain jembatan, boro-boro pernah kepikir, gak pernah ngejalani. Bertahan di tengah cuaca yang sangat buruk, situasi yang tidak mudah. Tapi kalau melihat saya harus berjuang, saya harus bertahan, karena itulah yang bisa saya lakukan untuk bisa survive. Dan saya memaknai inilah hidup. Maka dia berjuang dan dia menang. Nah, saudara-saudara, Viktor Frankl ini memang hidup cukup lama. Dia baru meninggal tahun 1997 lalu. Usianya cukup lanjut. Dan dia menulis banyak buku ketika dia mau bilang bahwa memang hidup itu bisa dijalani ketika kita mau menemukan makna. Dalam penelitiannya dia menemukan kalau ada oma-oma bertahan hidup, walaupun mungkin capek, walaupun mungkin sakit, tapi lalu si oma ini bilang, saya harus berjuang karena saya tahu saya masih bisa kasih uang jajan sama cucu saya. Atau mungkin ada orang lain lagi yang dia temukan, kenapa kamu udah sakit-sakit begini, kamu mau terus berobat, mau terus bertahan hidup? Ya, karena saya tahu saya tetap dikasihi oleh keluarga saya, sekalipun kesehatan saya lemah. Hidup menjadi bermakna ketika ia tahu
ia dibutuhkan orang lain. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Salomo mau mengatakan tiap orang diajak menggali, menemukan makna hidup. Jangan sampai kehilangan makna. Bukan pencapaian, kesuksesan, keberhasilan ekonomi, tapi bagaimana kita memaknainya hidup bersama Tuhan. Karena hidup kita itu tidak dikendalikan oleh diri kita sendiri. Orang yang udah bisa mencapai tingkat keberhasilan, tapi ternyata dia tidak tahu umur dia sampai kapan. Orang yang sudah pada puncak kejayaannya, kekayaannya, tapi ternyata dia juga nggak pernah tahu apakah dia tidak pernah mengalami suatu saat harus kehilangan semuanya. Hari ini kita justru diajak belajar, kita tidak bisa memegang kendali atas hidup kita sendiri. Kita justru diajak mensyukuri banyak hal di tengah-tengah keterbatasan kita. Saya mau ngajak melihat, saudara, mungkin kita pernah tahu gambar ini. Nggak ada kecelakaan dalam sejarah. Kalau seorang lahir dengan segala keterbatasan, tapi kata siapa? Itu menjadi satu nasib buruk. Tidak, justru dalam segala keterbatasan pun dia bisa merawat anaknya, bahkan anaknya bisa sukses menjadi seorang pilot. Saudara, mungkin ada orang-orang lain yang juga akan mensupport dia, betul. Tapi bagaimanapun juga Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan merencanakan segala yang baik dalam segala keterbatasan apapun. Jadi saudara, bagaimana kita menjalani hidup? Bukan untuk satu pencapaian, tapi justru untuk menemukan apa sih maunya Tuhan di hidup saya. Apa yang membuat hidup saya bermakna? Itu yang saya mau untuk saya alami di hari-hari sepanjang hidup saya. Bukan soal bagaimana kita sudah mencapai target kita. Tapi justru ketika kita menjalani suka duka hidup kita bersama Tuhan, di sana kita menjadi kaya dengan segala pengalaman. Saya mau menutup dengan kalimat ini, baiknya kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Bukan menjadi kaya yang buat hidup bermakna, sebaliknya justru dengan memaknai hidup kita menjadi kaya. Ya saudara-saudara, bukan menjadi kaya yang membuat hidup kita bermakna, tapi sebaliknya, justru ketika kita menjadikan hidup kita bermakna bagi orang lain, bermakna bagi pelayanan di tengah keluarga, di tengah komunitas, di tengah gereja, dimanapun, kita menjadi kaya dalam setiap pengalaman, suka dan duka bersama Tuhan. Selamat untuk bisa menjalani hidup bermakna bersama Tuhan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.
Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan semua. Biarlah jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, harapanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi Yesus. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih buat keluarga Ivan Sitorus. Persembahan pujiannya sangat tepat banget. Ketika kita mau memaknai hidup, maka kita mempersembahkan untuk Tuhan hidup kita. Di sana kita menemukan makna yang sangat besar. Mari kita berdoa. Bapak, kami mau mengucap syukur kalau kami boleh diberi hidup. Kalau kami pikir hidup itu milik kami, ternyata tidak juga. Suatu saat kami harus meninggalkan dan melepas hidup yang kami jalani. Kalau hari ini kami juga belajar seorang raja yang amat sangat kaya dan penuh hikmat menyadari keterbatasan hidupnya. Apalagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan supaya hidup yang kami jalani ini punya makna ketika kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami menjalaninya dalam berbagai suka duka bersama Engkau dengan relasi yang akrab. Hari ini kami mau berdoa dan menyerahkan juga dalam syafaat kami. Kami ingat teman-teman yang sedang bergumul dalam kelemahan kesehatannya. Kami mau berdoa buat Tigan, Mama dari Pak Hendrata. Kami juga mau berdoa buat Ibu Syan Gunardi yang ada di Kota Wisata. Kami mau mendoakan Bapak Suganda, ayahanda dari Ibu Yani. Tuhan berkati mereka ketika mereka terus diberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan. Kami percaya Tuhan terus ada bersama mereka. Kami juga berdoa buat warga senior yang ada di komunitas kami. Kami berdoa buat Ibu Yulia Iskandar, Ibu Yosefin, Ibu Murnilah Sebua, Ibu Dian Damayanti, Ibu Nyoto, Ibu Hidayani. Kau juga berkati dengan segala hal yang dibutuhkan untuk kesehatan mereka. Kami ingat saudara-saudara kami yang sudah menjalani beberapa pengobatan, bahkan juga berbagai terapi sampai saat ini. Kami berdoa buat Pak Porindra Arif, kami berdoa buat Bapak Robi Monika yang ada di Aussie. Kami tetap berdoa buat Bapak Tony Magani, juga Ibu Kelik. Kami menyerahkan juga Ibu Esterlin Wibowo. Kami berdoa buat Ibu Sylvia yang ada di Belanda. Kami berdoa buat Ibu Susan, Ibu Pingkan Lantang.
Kami juga berdoa buat Ibu Nurana Boru Ginting, Ibu Sariana, Ibu Susana Takneo, Ibu dari Payoksan. Kami juga berdoa buat Ibu Abel Amalu. Bapak berkati dalam setiap terapi, berkati dalam setiap pemulihan yang mereka terus jalani, dan juga kami percaya mereka terima dari Tuhan. Hari ini Tuhan, kami juga bersyukur kami masuk dalam bulan Agustus, bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya Tuhanlah yang menolong juga para siswa, anak-anak kami, keponakan kami, dalam adaptasi di kelas yang baru, sekolah yang baru. Baik itu juga yang akan berlaku di sekolah minggu dan juga di sekolah yang mereka jalani. Tuhan berkati dan sertai mereka. Hari ini kami juga berdoa dan menyerahkan pergumulan bangsa negara kami. Biarlah Tuhan juga bekerja di tengah pemerintah kami dalam memberikan berbagai kebijakan-kebijakan. Dan juga Tuhan menolong supaya kerukunan antara umat beragama dan toleransi boleh terus dipelihara di tengah-tengah negara kami ini. Bapak, kami mau berdoa secara khusus buat perdamaian, baik itu dalam situasi Palestina, Israel, India, Pakistan. Tuhan, Engkau juga yang menolong supaya selalu ada jalan damai dan jalan kebaikan dari setiap negara-negara, termasuk juga dari PBB yang terlibat di dalamnya untuk menengahi. Bapak, kami mau berdoa dan menyerahkan pergumulan-pergumulan kami secara pribadi. Engkau mendengar, Engkau mengetahui isi hati kami. Engkau juga menolong kami dalam setiap keseharian kami menjalani setiap pergumulan. Kami berdoa buat beberapa kegiatan dalam minggu ini, untuk donor darah pada minggu depan, bahkan juga untuk persiapan bulan musik di akhir bulan Agustus ini. Tuhan berkati dan sertai. Kami ingat juga ya Tuhan, sedang dipasang peredam, Engkau juga memberkati pelaksanaannya dalam minggu depan, supaya semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami, setiap pergumulan yang mungkin tanpa kata, tapi Engkau melihat dari dalam hati kami, kepada Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup kita adalah pemberian Tuhan. Sekalipun ada orang yang berlimpah harta, ia tidak bisa membeli hidup. Demikian kesaksian Injil Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya,
hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Dalam tiap ibadah bersama, baik di pagi jam 9 maupun jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bapak Ibu juga bisa memilih sarana transfer dan tidak dibatasi juga pada hari Minggu saja. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau bisa juga melalui QRIS. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Mari kini kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KK 381, Hidup Kita Yang Benar. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri menyanyikan ayat yang ketiga. Apa arti hidupmu?
Bapa, ketika kami merenungkan apa arti hidup kami, apa arti kesusahan yang kami jalani hari demi hari, Bapa, kami mengucap syukur karena Engkaulah yang memberikan hidup ini kepada kami dan membuat hidup kami menjadi berarti. Karenanya, biarlah kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Apa yang kami persembahkan, kami bawa kepadamu. Biarlah Engkau yang berkenan menggunakannya menjadi kemuliaan dan pekerjaan tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara, hidup kita memang cuma sekali. Tetapi persoalannya adalah pertanggungjawaban hidup kita itu akan kita jalani karena apa yang kita lakukan sekali di dalam hidup ini. Hidup kita menjadi bermakna ketika kita tahu kita diselamatkan Allah dan hidup kita ini juga menjadi persembahan untuk kemuliaan Dia. Mari kita menjalani hidup di badai topan dunia sekalipun dengan tetap melihat penyertaan tangan Tuhan dalam hidup kita. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus turun batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus turun batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Karena Tuhan Yesus gunung batu dalam hidup kita, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menjalani hidup, melangkahkan kaki dengan iman yang teguh, karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan ada bersama kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 Marilah kita kembali menyanyikan KK 497 di badai topan dunia. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya
Mari kita bersaat teduh sejenak. Kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.